Bisa dikatakan Sandra ini sebenarnya ya bukan hebat ya, gak boleh ngomongin hebat, soalnya dia tuh gimana punya dua suami dan dua-duanya tuh adalah mantan komandan polisi. Halo Raya, assalamualaikum, welcome back to my video. Ketemu lagi sama aku Diah and welcome to kamar 13. Oke, arah-arah kamar 13 ku sayang, malam ini kita akan membahas tentang kasus-kasus kriminal. Kasus-kasus kriminal yang akan aku bahas hari ini adalah kasus-kasus kriminal yang ternyata dilakukan oleh orang-orang cantik di dunia. Dan biar kalian gak penasaran apa aja kasus-kasus kriminal yang ada di dunia ini yang ternyata dilakukan oleh orang-orang cantik, cukup menarik. Dan langsung aja kita mulai ke videoku kali ini. Tapi sebelumnya aku ingatkan lagi untuk kalian, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain notif loncengnya biar aku semakin semangat upload video-video terbaru dan juga channel ini semakin berkembang. Oke, check it out. Oke, kasus kriminal pertama adalah dari Sandra Avila Bertrand. Nah, Sandra Avila Bertrand ini adalah seorang wanita yang lahir pada tanggal 16 Oktober tahun 1960, Rek. Sandra sendiri ini lahir di Baja California, Meksiko. Sandra ini sendiri adalah seorang wanita yang bisa dikatakan cantik. Bahkan dirinya ini juga dijuluki sebagai La Reina del Pacifico atau The Queen of Pacific. Nah, Sandra ini bisa dikatakan adalah seorang pemimpin kartel narkoba terbesar di Meksiko, Rek. Bahkan Sandra sendiri juga lahir dari sebuah keluarga yang kental banget dengan kartel narkoba. Jadi memang dia dari kecil ataupun lingkungan keluarganya ini udah erat banget sama dunia narkoba. Sandra Avila Bertrand ini memiliki dua orang suami yang ternyata dua-duanya ini merupakan komandan polisi. Gila kan? Dan beralih profesi menjadi pedagang obat bius. Komandan polisi bisa beralih profesi menjadi pedagang obat bius. Dan ternyata suaminya Sandra tuh dua. Wow. Nah, sayangnya suami dari si Sandra ini sendiri tewas akibat dibunuh oleh pembunuh bayaran dari profesinya ini, Rek. Jadi benar-benar kayak apa ya, suami dari Sandra ini sendiri ceritanya kayak di film-film, tau gak sih, udah dia punya dua suami, ya kan? Terus dua-duanya tuh dibunuh sama pembunuh bayaran, padahal mantan komandan polisi. Nah, si Sandra ini pertama kali ditangkap oleh tim kepolisian di Mexico City pada tanggal 20 September tahun 2007 dengan tuduhan pencucian uang, Rek. Nah, si Sandra pada saat itu setelah dirinya ini menerima hukuman pada saat persidangan, bukannya malah sedih, malah lusuh wajahnya, tapi malah senyum sama wartawan yang menunjukkan aura kecantikannya, Rek. Bahkan ya, ternyata polisi ini butuh waktu 4 tahun untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti-bukti dari kasusnya si Sandra. Bisa dikatakan berarti kasusnya dia ini tuh rapih banget. Sampai-sampai polisi tuh butuh waktu 4 tahun untuk mengumpulkan semua data-datanya. Bisa dikatakan Sandra ini sebenarnya ya bukan hebat ya, gak boleh ngomongin hebat, soalnya dia tuh gimana punya dua suami dan dua-duanya tuh adalah mantan komandan polisi yang berubah profesi ya menjadi pedagang obat bius yang ternyata ya kedua suaminya ini dibunuh oleh pembunuh bayaran. Kebayang gak sih kisah hidupnya si Sandra tuh kayak di film? Oke, kasus yang kedua adalah kasusnya Tao Jing. Nah, beberapa saat lalu ya, media sosial dunia ini ternyata digemparkan oleh Tao Jing yang merupakan seorang wanita kelahiran Cina. Dirinya ini masih usia 20 tahun tetapi ditetapkan sebagai terpidana mati termuda sepanjang sejarah peradilan modern Cina. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, ngapain si Sandra ini usianya masih muda 20 tahun tapi udah ditetapkan sebagai terpidana mati termudanya Cina?
Nah pasti kalian juga kepo kan, padahal usianya masih 20 tahun, dia cantik, ya kan? Usianya masih 20 tahun, dia cantik, tapi udah ditetapkan sebagai terpidana mati termudanya Cina. Apa yang sebenarnya Tao Jing lakukan gitu kan? Jadi Tao Jing dari kecil ini memang lahir dari keluarga yang bisa dikatakan ekonominya ini terpuruk. Belum lagi ayah sama ibunya si Tao Jing ini hubungannya itu kurang harmonis. Jadi bisa dikatakan Tao Jing ini dari kecil kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya. Nah, setelah dia lulus SMA ini, Tao Jing memang membuat usaha kecil-kecilan untuk menghidupi dirinya. Jadi dia itu kayak buat salon kecantikan gitu. Nah, kemudian Tao Jing ini memang banyak banget sih kenalan-kenalan ataupun juga pelanggan-pelanggannya, yang ternyata salah satu pelanggan dari salonnya ini merupakan seorang laki-laki yang bisa dikatakan perhatian banget sama si Tao Jing. Ya, padahal pada saat itu dari kecil ya Tao Jing ini memang bisa dikatakan kurang kasih sayang, kurang perhatian ya dari keluarganya. Nah, si cowok ini tiba-tiba datang di kehidupannya Tao Jing ya, memberikan segala perhatiannya, omongan manisnya ya. Kemudian ternyata mereka ini pacaran di situ. Nah, setelah pacaran ternyata Tao Jing ini baru mengetahui kalau cowoknya ini adalah seorang pengedar narkoba. Udah sayang, udah cinta ya kan, ternyata baru tahu kalau cowoknya ini adalah seorang pengedar narkoba gitu. Nah mau gak mau ya Tao Jing ini terjerumus juga masuk ke dunia narkoba. Bahkan bisa dikatakan Tao Jing ini sebagai pengedar narkoba. Nah gak tahu gimana ceritanya pas lagi apesnya dia ya Tao Jing ini ditangkap oleh tim kepolisian di sebuah bandara dan mendapati dirinya ini membawa narkoba. Setelah itu Tao Jing ternyata dijatuhi hukuman mati dengan cara ditembak di usianya yang masih 20 tahun pada tahun 1991. Jadi sebenarnya kasihan juga sih, karena memang dia itu dari kecil kan udah berasal dari keluarga yang ekonominya terpuruk, orang tuanya juga nggak harmonis ya kan. Terus dia mendirikan sebuah usaha untuk menghidupi dirinya sendiri, tiba-tiba kenalan sama cowok yang nggak tahu asal muasalnya yang ternyata seorang pengedar narkoba. Dan perempuan yang ketiga adalah Lynette Squeaky Fromm, merupakan putri dari insinyur aeronautika dari William Miller Fromm. Nah, Lynette ini pas kecil ya dikenal sebagai gadis yang aktif sekali, terutama di dunia tari menari ya, karena dirinya ini tergabung dalam grup tari Westchester Lariats. Nah, dari grup tarinya ini ya, Lynette ini memang sering sekali pentas kemana-mana, keliling Amerika Serikat ya. Bahkan dirinya ini juga sempat tampil di White House-nya Amerika. Nah, seiring berjalannya waktu, semakin dewasa sih ya, si Lynette ini ternyata dirinya ini sayang banget terjerumus ke dunia alkohol dan juga obat-obatan. Bahkan bisa dikatakan Lynette ini juga mengkonsumsi alkohol serta obat-obatan ini. Nah, pada saat itu ya, Lynette ini ternyata juga diajak oleh seorang temannya untuk gabung ke komunitas Manson Family. Nah, Manson ini adalah seorang laki-laki ya, memang kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti aku akan bahas gimana dajalnya kelakuan si Manson ini Nah, ternyata pada tanggal 5 September tahun 1975 ya, Lynette ini menjalankan aksi yang cukup gila Gimana gak gila? Karena pada saat itu ya, dirinya ini menjalankan aksi yang cukup mengejutkan. Si Lynette ini membawa sebuah pistol yang dia taruh ya di kakinya, di dalam kayak kaos kaki gitu. Terus habis itu dia tali di kakinya kayak gitu, terus ditutupi sama tuh kaos kaki. Terus si Lynette ini pergi ke California Capital ya dengan menggunakan baju merah menyala. Nah, di pagi yang sama ternyata Presiden Ford Amerika Serikat ini menjadwalkan akan mengunjungi dari Capitol Building dan menginap di Senator Hotel. Nah, pas pagi itu ya, Presiden Ford ini juga lagi jalan-jalan kaki ya, keliling-keliling taman di penginapannya itu Bahkan beliau ini juga sempat menyapa warga-warga sekitar yang ada di sekitaran dari Senator Hotel sendiri. Tapi langkah kaki dari Presiden Ford ini tiba-tiba berhenti ketika ada seorang wanita yang menggunakan baju merah menyala
berjalan menghampiri dirinya. Nah, ini kurang lebih sekitar 1 meteran ya, jarak antara Presiden Ford dan juga si wanita ini, yaitu Lynette ini. Nah, pikirannya si Presiden Ford pada saat itu, oh cewek ini mau ngajak dia ngobrol gitu. Tapi ternyata ya, dari jarak kurang lebih ya sekitar 1 meteran ya, ternyata si cewek ini yaitu Lynette itu langsung narik pistol dari kaos kakinya dia. Lalu dia menodong Presiden Ford dengan menggunakan pistolnya, Rek. Otomatis dong, agen Secret Service-nya Presiden ini langsung narik itu senjata dari tangannya si Lynette, langsung dia jatuhkan si Lynette. Jadi coba kalian bayangkan ya, dia tuh pakai baju merah menyala kayak gitu, dia pergi ke California Capitol dan memang niat untuk menodongkan pistol yang dia bawa itu ke kepalanya dari Presiden Ford. Untung aja dia kepalanya nggak langsung dicedam sama si agen service-nya. Kalau enggak ya, benar-benar gila tuh ya kelakuannya si Lynette, karena memang dia tuh apa ya, niat banget gitu loh, benar-benar seniat itu. Dengan beraninya dia tuh nodongin pistol ke arah dari orang nomor satunya Amerika. Kita aja ya di Indonesia ya belum ketemu sama Presiden Jokowi ya, masih kayak kita lihat aja dari jauh ya, Bapak Presiden tuh udah kayak takut sendiri ya, belum lagi ada pengawal-pengawalnya beliau yang memang udah siap siaga kanan kiri depan belakang ya. Otomatis kalau seumpama ada hal sesuatu terjadi sama orang satunya negara kita tuh pasti nih orang dia bener-bener keren banget ya, bukan ya, nggak bisa dikatakan keren sih ya, Rek, karena memang dia tuh ya berani banget gitu loh. Oke, dari ketiga wanita yang hari ini sudah aku bahas, so menurut kalian tiga-tiganya tuh memang cantik ya, sangat amat cantik gitu. Tapi ternyata kelakuannya kayak Dajjal, jadi memang kita nggak bisa ya, Rek, menilai seseorang itu cuma dari covernya doang, dari kecantikannya dari luarnya aja. Ya memang benar-benar kecantikan itu memang timbul dari hati ya. Percuma kalau kita memang cantik tapi hatinya busuk, ini nggak bisa gitu loh. Jadi memang yang pertama kali adalah inner beauty, tapi bukan berarti penampilan itu nggak penting, Rek, nggak kayak gitu ya. Gimana penampilan juga penting, tapi ternyata kita nggak bisa. Jangan menjudge seseorang dari covernya aja, dari penampilannya aja. Itu nggak cukup kalau kita masih belum tahu apa isi hatinya. So thank you buat kalian yang sudah nonton videoku kali ini, dan buat kalian bisa langsung aja request video apapun yang next bakalan aku bahas, langsung aja tulis di kolom komentar, and see you next video, Rek. Bye bye.